Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Rakyat Indonesia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan pusat akan membacakan beberapa acara, diantaranya adalah membacakan surat keputusan, dilanjutkan dengan pengukuhan, dan diakhiri nanti penandatanganan surat berita acara. Dan mohon ketika saya membacakan nama-namanya untuk naik ke atas podium. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Rakyat Indonesia DPP ORI nomor 026-DPP-ORI-7-2026 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Rakyat Indonesia DPP ORI Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2026-2031. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Rakyat Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Rakyat Indonesia atau ORI tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Rakyat Indonesia ORI Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026-2031. Kesatu, mengesahkan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Rakyat Indonesia ORI Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026-2031 yaitu Dewan Pembina 1. Ketua LM Arif SH. Mohon naik ke sini, ke atas panggung. Kedua, Sekretaris Sapril. Ada? Nggak ada. Kemudian anggota Nurianti. Nggak ada. Dilanjut Dewan Penasehat Ketua Moh Iqbal. Silakan untuk naik. Sekretaris Megawati Pako. Ada? Anggota Stepi Pako. Dilanjut pimpinan Ketua Ukius Todama SE, silakan. Sekretaris Andrian Gunawan, silakan naik. Andrian Gunawan. Pengurus Bendahara Reni Susanti, silakan di depan sana sini. Masih deh. Wakil Ketua Musna, Sekretaris Saadiah Wahai, Wakil Bendahara Sarfin. Ada? Bisa menuhi di sini mungkin, Bang? Bisa diizin? Nah gitu. Bidang organisasi dan kaderisasi Zulkarnian Hussein. Bidang pendidikan dan ideologi Muhammad Agus. Bidang politik dan kebijakan L.Y. Margareta Publik. Kebijakan publik Elsa Margareta. Ada? Bidang advokasi dan hukum Hajah Eka Ponto SH MH CMD. Lagi sidang. Bidang buruh dan ketenagakerjaan Mas Dia. Bidang tani nelayan
dan Masyarakat Adat Agus Kaisar Marjuda. Bidang Perempuan dan Anak Lisa Liyani. Bidang Pemuda dan Mahasiswa Abdul Ghani Sabu. Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Mini Hayati Entoy. Bidang Media Informasi dan Propaganda Hasipate Suraloji. DPRD aja. Bidang Hubungan Antar Lembaga Muh Idris Leide. Bidang Sosial Kesehatan dan Kebencanaan Janes Awam Mako. Bidang IT dan Database Deslinda Todama SM. Keempat, menjalankan program kerja organisasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada DPP ORI secara berkala. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2026. Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Rakyat Indonesia ORI, Ketua Umum Andi Gani Nenawea SHMH ditandatangani, Sekretaris Jenderal Peri Nurjali SE SH ditandatangani. Dilanjutkan pembacaan ikrar. Tadi ikrarnya mana? Untuk diikuti. Ikrar. Organisasi Rakyat Indonesia. Satu. Kami anggota Organisasi Rakyat Indonesia. Adalah rakyat Indonesia. Yang bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami anggota Organisasi Rakyat Indonesia. Adalah rakyat Indonesia. Yang setia. Kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Kami anggota Organisasi Rakyat Indonesia. Memegang teguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan siap melaksanakan seluruh keputusan organisasi. 4. Kami anggota Organisasi Rakyat Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan, solidaritas, integritas, disiplin, serta menjaga nama baik organisasi. 5. Kami anggota Organisasi Rakyat Indonesia. Siap mengabdi, bekerja, dan berjuang demi terwujudnya Indonesia yang maju. Adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Baik, untuk selanjutnya kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Rakyat Indonesia untuk mengukuhkan. Izin Pak ya. Paparkan mana? Tidak dipasang. Bertempat di kantor Sekretariat DPD ORI Provinsi Sulawesi Tengah, saya selaku Sekretaris Jenderal Organisasi Rakyat Indonesia dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa akan melantik saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Rakyat Indonesia DPD ORI Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2006 sampai 2031. Saya bertanya pada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia menerima amanah dan tanggung jawab sebagai pengurus DPD ORI Sulawesi Tengah masa bakti 2006 sampai 2031? Bersedia. Kedua, apakah saudara-saudari bersedia menjalankan tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta
menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ori? Bersedia. Sini, Pak. Apakah saudara-saudari bersedia mengabdikan diri, tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, membela hak-hak masyarakat, serta membangun organisasi yang kuat, mandiri, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat? Bersedia. Keempat, apakah saudara-saudari bersedia menjaga nama baik organisasi, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta melaksanakan amanah kepengurusan dengan kejujuran, loyalitas, disiplin, dan tanggung jawab? Bersedia. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2026, saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Rakyat Indonesia DPD ORI Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2026 sampai 2031. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, keteguhan hati, dan petunjuk kepada saudara-saudari dalam menjalankan amanah, organisasi, dan perjuangan untuk kepentingan rakyat. Dengan ini, pengurus DPD ORI Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2006 sampai 2031 secara resmi saya lantik. Selamat bekerja, selamat mengabdi, selamat berjuang untuk rakyat. ORI hadir untuk rakyat, ORI berjuang bersama rakyat, ORI menjadi suara rakyat. Hidup rakyat, hidup ORI, merdeka. Terima kasih. Organisasi rakyat Indonesia ini nanti akan menjurus untuk nanti pembentukan partai bagaimana? Ya, hari ini hari Kamis ya, tanggal 13 Agustus saya berada di Provinsi Maluku ya, dalam rangka melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Rakyat Indonesia atau ORI ya, untuk masa bakti 2026 sampai 2031 yang dipimpin oleh Pak tadi Salam Pesi ya, Ketua ORI-nya. Tentu hari ini hari sangat yang berbahagia, kita bisa melaksanakan pelantikan ini dengan aman dan lancar ya. Juga dihadiri oleh Bu Fadilah ya. Arta Mimi ya, mewakili dari Pak Gubernur. Tentu ini ORI ada respon dari pemerintah. Tentu harapannya ORI juga menjadi salah satu solusi ya sebagai kontrol sosial dari segala kegiatan pemerintah, baik dari sisi anggaran dan penerapan anggaran sampai pada masyarakat ya. ORI saya pastikan tidak akan pernah menjadi partai politik ya, tapi ORI berpolitik ya. Jadi ORI itu warna-warni ya, NKRI ORI itu ya, mulai dari buruh, tani ya, kuli panggul ya, jenderal ya, baik TNI, Polri ya, pakar, profesor, akademisi, tani, nelayan, ya, buruh kasar, ya semuanya ada di ORI. Ya, ORI tentu akan mengusung ya pada politik 2009 ya, insya Allah bisa mengusung para kader-kadernya di berbagai partai politik. Ya, baik di partai A, B, C, dan D lah, ya sesuai dengan keinginan dari masing-masing kader. Ya, tentu kami dari pusat akan membantu, memfasilitasi untuk menjembatani dengan partai-partai, ketua-ketua umum partai yang ada di Jakarta. Nah, kita akan nanti mengusung ya kawan-kawan kita. Tentu nanti ORI berpolitik pasti kan. Jadi ini tidak benar pembentukan ORI ini sebagai langkah persiapan untuk verifikasi nanti ya? Enggak ya. Saya rasa partai sudah ada cukup lah. Ya, ngapain kita bikin partai-partai lagi ya? Ya, sudah cukup. Tinggal kan meletakkan kader kita aja. Ya, pada aktivis-aktivis tadi itu ya, buruh, tani, nelayan semuanya kita usung. Ya, dan kita pastikan dia adalah untuk rakyat gitu. Untuk konsen programnya sendiri, konsen bidang apa? Kami sekarang ini ada 10 program prioritas ya. Pertama, mengembangkan seluruh kepengurusan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Kita akan penuhi semua itu. Ya. Nah, sekarang kita sudah terisi hampir 25 ya.
Yang saya lantik baru 2 nih. Berarti saya akan jalan ke 23 provinsi lah, bahkan 30 provinsi keliling saya nih. Ya, roadshow. Ya. Jadi, targetnya tahun ini bisa semua untuk 38 provinsi. Insya Allah ya sampai Desember kita pastikan bisa selesai ya. Tapi untuk kawan kota mungkin kita butuh waktu sampai pertengahan tahun 2027 lah selesai ya. Karena kan banyak ya, 514 kawan kota. Ya. Ya, Kedua, 38 provinsi dalam tahun ini. ya selesai. Nah, insya Allah ya 3 provinsi akan selesai di 2026 ya, Desember. Yang kedua, kita melakukan program prioritas tentang pendidikan kader untuk 4 pilar kebangsaan. Nah, itu kita butuh itu ya. Karena kader kita ini harus cinta ke NKRI, harus tahu tentang NKRI ya. Jiwanya adalah jiwa rakyat gitu. Nah, yang ketiga, kita menyikapi tentang anti korupsi. Ya, Polri akan terus mengawal ya, bagaimana korupsi kita ini ya benar-benar ya tidak terjadi lah, jangan ada korupsi lah. Ya, karena korupsi itu sangat merugikan rakyat dan masyarakat ya. Ya, kita tentukan miskin ini kan ada satu andil korupsi tadi itu, karena kita miskin ini. Ya, karena uang rakyat itu dimakan oleh sekelompok atau orang-orang tertentu gitu. Ini salah satu adalah Polri adalah anti korupsi. Yang ketiga, yang keempat, kegiatan sosial. Ya, kita turun ke masyarakat, lihat kondisi masyarakat, ya mereka butuh apa, ya selama kita masih mampu untuk melakukan untuk masyarakat dalam kegiatan sosial, ya mungkin pembagian sembako, donor darah, ya cek kesehatan, ya mungkin kita bisa berbagi-bagi lah ya kepada masyarakat. Itu kegiatan sosial kita. Yang kelima yaitu advokasi. Nah, kita akan buka posko bantuan hukum rakyat namanya. Ya, jadi posko ini nanti kita sudah berdirikan di kantor ini. Ya, di situ nanti menampung seluruh persoalan masyarakat, baik sengketa tanah, ya, baik persoalan penggusuran, ya tentang itu belum masih tentang lingkungan hidup, ya tentang dan lainnya ya, nelayan dan lainnya. Yang selanjutnya perempuan dan anak ya, ini tentu menjadi konsen kita juga ya. Perlindungan anak, ya, perlindungan perempuan, ya, pemberdayaan perempuan juga yang salah satu program dari ORI. Dan pemuda, karena anak-anak muda kita sekarang ini kan anak-anak milenial, ya, yang perlu perhatian. Hampir 40% pemilu 2009 itu adalah pemilihnya adalah kaum milenial, dan mereka tuh semuanya bermain di medsos. Mereka berada di medsos, mereka mencurahkan pribadinya, persoalan selalu di medsos. Maka media salah satu yang harus kita kembangkan untuk menanggapi segala persoalan anak-anak muda tadi itu. Karena sehari-hari di jarinya itu di medsos terus. Itulah persoalan anak-anak muda milenial itu sekarang berada di medsos itu. Ya. Prioritas selanjutnya adalah politik tadi itu. Ya, kita akan berpolitik ya, tapi tidak akan pernah membangun partai politik. Ya. Siap. Ya. Terima kasih, Pak Sekjen. Ya.